Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua fitur dan trik tersembunyi yang tidak Anda ketahui tentang Samsung Galaxy A17 milik Anda. Beberapa fitur sangat ingin saya bagikan kepada Anda karena ada kemungkinan besar Anda belum pernah mendengarnya sama sekali karena saya baru saja mempelajarinya. Jadi, mari kita bahas hal pertama yang baru-baru ini saya pelajari, yaitu terkadang ketika Anda menekan dan menahan sebuah aplikasi, akan muncul berbagai opsi di sini yang bisa langsung Anda lakukan tanpa harus membuka aplikasinya terlebih dahulu lalu melakukan aksinya. Anda cukup mengetuknya dan aplikasi akan langsung melakukan aksi tersebut sambil membuka aplikasinya. Misalnya, ketika saya menekan dan menahan aplikasi internet, saya mendapatkan opsi tab baru, tab rahasia baru, pencarian web, atau melihat bookmark. Ketika saya menekan dan menahan aplikasi kamera, ada opsi untuk selfie, merekam video, mengambil foto potret, dan beberapa aplikasi lain juga memiliki opsi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah saya ketahui, tapi saya tidak pernah tahu bahwa saya sebenarnya bisa menekan dan menahan, lalu menekan dan menahan opsi tersebut dan meletakkannya di layar utama saya. Sekarang saya punya tombol tab baru ini, jadi alih-alih masuk ke internet, lalu klik di sini, dan membuka tab baru, saya bisa langsung klik tab baru di layar utama saya, dan itu akan langsung membuka tab baru. Jadi saya sangat antusias dengan fitur ini. Sekarang yang berikutnya sebenarnya ada di pengaturan, dan ini juga sesuatu yang saya tidak pernah tahu. Di pengaturan, jika kamu menemukan wallpaper dan gaya, jika kamu pergi ke wallpaper layar kunci, tentu saja seperti ada beberapa hal yang sudah umum diketahui, seperti kamu bisa menyesuaikan widget di pojok-pojok sini dengan mengkliknya dan menukarnya dengan sesuatu yang lain. Misalnya, saya sendiri tidak terlalu sering menggunakan aplikasi telepon, saya hanya seperti melakukannya sangat jarang, dan biasanya seseorang yang menelepon saya, bukan saya yang menelepon orang lain, jadi saya tidak membutuhkannya di layar kunci saya, jadi saya bisa menggantinya dengan center misalnya. Sekarang, juga kamu mungkin sudah tahu bahwa kamu bisa menambahkan widget karena di sini tertulis tambahkan widget dan kamu bisa menyesuaikan wallpaper serta hal-hal seperti itu. Tapi ketika kamu mengklik jamnya, tentu saja kamu bisa mengubah fontnya. Untuk font ini, kamu bisa mengubah ketebalannya, kamu bisa mengubah warnanya, kamu bisa mengubah gaya dan hal-hal seperti itu. Tapi kamu juga bisa mengubah ukuran jamnya dengan menyeret sudut-sudutnya. Ini benar-benar hal baru bagi saya, jujur saja. Saya tidak tahu kalau saya benar-benar bisa mengubah ukuran jamnya, dan saya bisa memindahkannya dengan menyeretnya. Ini benar-benar membuat saya tercengang karena saya tidak tahu hal ini selama bertahun-tahun, dan ya, kamu memang benar-benar bisa melakukannya. Jadi, kalau kamu mau melakukannya, silakan saja. Kamu bisa menaruhnya di mana saja yang kamu mau, dalam batas tertentu, tapi pada dasarnya di mana saja. Saya akan menaruhnya di tengah layar saya, dan mari kita klik selesai. Sekarang kamu bisa melihat perubahan yang diterapkan. Sekarang mari kita bahas beberapa hal lainnya. Jadi sekarang kalau kamu pergi ke tunggu sebentar. Oke, itu juga ada di pengaturan. Jadi kalau kamu pergi ke perawatan perangkat, kamu sebenarnya bisa melihat beberapa hal. Beberapa di antaranya kan sudah saya ketahui sebelumnya, tapi mungkin kamu belum tahu, jadi biar saya tunjukkan. Kamu bisa mengoptimalkan ponselmu agar berjalan sedikit lebih baik, dan ini sangat bagus untuk ponsel yang ramah di kantong, karena kadang-kadang mereka agak lambat. Itu normal, kamu hanya perlu merawatnya sedikit lebih baik. Jadi kadang-kadang kamu sebaiknya mengoptimalkannya. Kamu juga bisa masuk ke bagian memori dan mengoptimalkan memori. Memori adalah, ini adalah memori jangka pendek di ponselmu, dan semakin banyak memori yang bebas, semakin cepat ponselmu berjalan. Dan ada opsi RAM Plus di sini. Kamu bisa menambah RAM bawaanmu karena secara default biasanya hanya 4 atau 8 GB. Menurutku itu tergantung sejujurnya pada versi ponsel yang kamu miliki. Tapi ya kamu bisa menambahkannya hingga 8 GB atau hingga 6 GB dengan mengaktifkan RAM Plus dan memilih salah satu opsi ini.
Nah, ini hanya akan digunakan, misalnya saat Anda butuh RAM lebih banyak di ponsel Anda, atau jika Anda mengerjakan beberapa tugas yang menuntut kinerja tinggi, tapi menurut saya ini sungguh hebat. Tentu saja ia menggunakan sejumlah ruang penyimpanan untuk itu, tapi menurutku tidak apa-apa. Seperti 4 gigabita tidaklah banyak jika Anda memiliki, seperti saya yakin 128 gigabita. Ya. Sekarang juga di sini kita punya pengoptimalan otomatis dan Anda dapat mengatur mulai ulang otomatis di ponsel Anda. Jadi Anda dapat mengatur jadwal. Ponsel Anda akan menyala ulang pada saat tersebut. Selama telepon dalam keadaan mati, tidak digunakan, baterai di atas 30% dan kunci kartu SIM dimatikan, itu akan mengoptimalkan telepon Anda karena dengan menyalakan ulang telepon akan tetap berjalan dalam kondisi terbaik. Sekarang ada beberapa hal lagi yang ingin saya tunjukkan pada Anda. Anda mungkin tahu tentang widget. Anda memiliki 2 widget secara default. 2? Ya, 2. Namun mari tambahkan beberapa lagi karena ada sesuatu yang tersembunyi di widget. Saat Anda menekan dan menahan layar beranda dan mengetuk widget, Anda dapat membuka misalnya widget apapun yang Anda inginkan. Mungkin kita tambahkan bulannya, oke? Mari ketuk itu dan ketuk tambah. Sekarang kita sudah punya, saya akan memindahkannya ke tempat lain. Dan sekarang Anda bisa membuat tumpukan dari widget ini dengan menekan dan menahan, lalu buat tumpukan dan tambahkan widget lain. Widgetnya harus berukuran sama, jadi penting ukurannya sama. Dalam kasus saya sepertinya 2x2, jadi saya harus memilih widget yang ukurannya 2x2. Tapi misalnya di jam saya akan ada seperti alarm kan. Saya dapat menampilkan alarm saya. Dan sekarang Anda dapat melihat saya memiliki 2 widget dan saya dapat menggeser di antara keduanya. Saya bahkan bisa menambahkan lebih banyak lagi. Saya bisa, pertama mari mungkin izinkan semua izin untuk kalender. Ya, dan untuk alarm, mari pilih alarm. Sekarang Anda bisa lihat, baiklah, sekarang yang ini sudah dipilih, saya bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Jadi itu juga sangat bagus. Dan itu selalu tersembunyi dari saya. Sekarang mari kita masuk ke beberapa opsi pengembang. Anda mungkin sudah atau belum familiar dengan opsi pengembang, jadi mari kita masuk ke tentang ponsel dan sekarang ke informasi perangkat lunak. Kemudian klik nomor build 7 kali dan masukkan kunci layar jika diminta, lalu klik OK. Sekarang di sini Anda harus berhati-hati, hanya ubah hal-hal yang Anda pahami namanya, karena terkadang ada pengaturan yang seperti sulit dipahami. Saya pribadi terkadang tidak memahami pengaturan ini meskipun saya misalnya belajar ilmu komputer. Saya hanya seperti kadang-kadang tidak tahu apa maksudnya, jadi wajar saja kalau tidak tahu artinya. Sesuaikan saja hal-hal yang Anda pahami maksudnya dan jangan terlalu berlebihan dalam melakukan penyesuaian. Jadi mari kita masuk ke opsi pengembang dan sekarang Anda dapat mengatur beberapa hal. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa pengaturan terbaik. Yang pertama adalah setelah Anda menggulir sedikit ke bawah, sedikit lagi, Anda akan menemukan opsi seperti Window Animation Scale, Transition Animation Scale, dan juga Animator Duration Scale. Sekarang Anda bisa mengatur itu ke nilai yang lebih tinggi untuk mendapatkan animasi yang lebih lama, karena Anda tahu animasinya jadi lebih panjang, tapi Anda mungkin ingin mengaturnya ke nilai yang lebih rendah jika ingin mempercepat animasi. Jadi mari kita lakukan. Saya akan mempercepat ketiga pengaturan ini dan sekarang semua animasinya berjalan lebih cepat seperti yang bisa Anda lihat. Sekarang jika saya ingin menjadi sangat ekstrim, saya bahkan bisa menonaktifkan animasi-animasi itu. Jadi saya bisa langsung memilih seperti animasi mati. Menurut saya ini terlalu ekstrim untuk saya karena sekarang Anda bisa lihat tidak ada animasi sama sekali. Saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan itu. Saya lebih suka di 0,5, tapi terserah Anda. Sekarang juga ada opsi lebar minimum, tapi hati-hati menggunakannya. Jangan terlalu banyak mengubahnya, dan juga pastikan untuk mengingat apa pengaturan defaultnya. Dalam kasus saya, nilainya 384, tapi di ponsel Anda mungkin 320, 360, atau berapapun, tergantung pada pengaturan lain di ponsel Anda. Sekarang jika saya menyetelnya ke nilai lebih rendah, seperti 320, elemen pada layar akan menjadi lebih besar dan saya bahkan bisa mencapai seperti 280. Saya pikir saya bisa pergi ke sana.
Tidak, itu tidak berubah, jadi saya mungkin mencapai batasnya. Tapi ya, saya juga bisa menaikkan nilainya ke yang lebih tinggi. Dan bagi saya, bagi seseorang yang sangat menyukai banyak hal di layar dan memiliki penglihatan yang sangat bagus, saya rasa saya bisa mengubahnya ke misalnya 450. Dan sekarang elemen pada layar akan menjadi lebih kecil dan saya pribadi menyukainya. Saya akan mengembalikannya seperti semula agar Anda bisa melihat semuanya dengan lebih baik karena Anda tahu sekarang terlihat cukup kecil, tapi inilah yang sebenarnya saya gunakan sehari-hari. Dan sekarang akan ada satu hal lagi yang sebenarnya penting untuk dibahas, namun saya rasa kemungkinan besar hal tersebut mungkin sudah dihapus atau dihilangkan dari daftar yang ada. Ya, tapi tidak apa-apa. Mari kita lanjut ke hal lain yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, yaitu menampilkan ketukan Show Tabs. Jika Anda ingin menampilkannya seperti titik di bawah jari Anda, silakan saja. Tentu saja tidak seperti fitur yang sangat penting, tetapi itu sesuatu yang bagus, sentuhan yang bagus. Mungkin Anda bisa melihatnya sedikit lebih baik sekarang. Ya, pasti Anda bisa melihatnya di bawah jari saya. Jadi, ya, jika Anda menginginkannya, silakan mengaktifkannya. Sekarang mari kita kembali dan bahas beberapa lagi. Mari kita masuk ke fitur lanjutan. Sekarang, Anda akan menemukan tombol samping dan sekarang Anda sebenarnya bisa mengatur 2 kali tekan pada tombol samping Anda untuk aksi tertentu. Dan saya pribadi sangat suka senter atau lampu kilat, apapun Anda ingin menyebutnya. Sekarang ketika saya menekan 2 kali tombol samping, itu akan menyalakan lampu kilat. Dan ponsel Anda juga bisa terkunci untuk itu. Jadi ya, itu benar-benar fitur yang sangat-sangat bagus. Sebenarnya saya membukanya dengan sidik jari saya, tapi itu tidak masalah. Sekarang, mari kita masuk ke lainnya, karena kita ingin lebih banyak lagi. Ada mode satu tangan. Sekarang Anda bisa mengaturnya menjadi gestur atau tombol. Saya lebih suka gestur. Anda bisa mengaturnya ke tombol, sehingga nanti misalnya dengan menekan 2 kali tombol home, tapi saya akan mengaturnya ke gestur. Saya bisa langsung menggesernya ke bawah, dan sekarang mode satu tangan sudah aktif, jadi semuanya sangat mudah dijangkau dengan ibu jari saya. Dan jika saya ingin menggunakan ibu jari kiri, saya cukup klik panah ini. Jika saya ingin menggesernya sedikit ke atas, saya bisa menggesernya sedikit ke atas supaya saya bisa memegang ponsel lebih tinggi. Saya juga bisa mengubah di ukuran mode ini, sepertinya. Setidaknya saya pikir begitu. Mungkin saya tidak bisa. Ya, sepertinya saya tidak bisa. Jadi itu agak aneh. Dulu saya bisa mengubah ukurannya, mungkin di ponsel yang berbeda. Ya, kalau kamu ingin keluar dari mode ini, cukup klik di area kosong di sini. Sekarang, ada juga fitur yang disebut Dual Messenger. Jika kamu punya aplikasi media sosial, beberapa di antaranya akan mendukung Dual Messenger. Jika kamu mengaktifkannya, aplikasi itu akan diduplikasi dan versi duplikat dari aplikasi tersebut bisa seperti memiliki akun yang berbeda yang masuk sehingga kamu tidak perlu masuk ulang setiap kali. Kamu bisa saja memiliki 2 akun berbeda di satu Facebook dan di Facebook yang lain atau di WhatsApp-mu atau aplikasi lainnya. WhatsApp menurut saya sangat berguna jika kamu menggunakan 2 nomor telepon, karena kamu tahu kamu tidak bisa dengan mudah masuk ulang ke WhatsApp. Jadi, menurut saya ini berguna. Sekarang ada beberapa hal lain yang ingin kami tunjukkan padamu. Jadi saya di sini di pengaturan. Sekarang kita akan menuju ke sesuatu yang juga baru saja saya pelajari. Jika kamu pergi ke koneksi, klik pada Wi-Fi 3 titik di pojok kanan atas, Wi-Fi cerdas, lalu gulir ke bawah sampai habis dan klik Wi-Fi cerdas 7 kali, gulir ke bawah ke Connection Labs. Lalu kamu bisa menemukan 2 hal berbeda di sini. Ada inspeksi Wi-Fi rumah. Jika kamu tidak yakin apakah koneksi Wi-Fi-mu bagus atau tidak, maka kamu bisa pergi ke inspeksi Wi-Fi rumah, klik mulai, pilih Wi-Fi yang ingin kamu periksa, klik berikutnya lagi, lalu klik mulai. Sekarang akan ditampilkan grafik dari koneksimu. Semakin tinggi grafiknya, semakin baik koneksinya. Dan sekarang kamu bisa mencoba memindahkan ponselmu untuk melihat di mana kamu mendapatkan koneksi Wi-Fi terbaik, atau kamu bisa meletakkan ponselmu di tempat yang biasanya kamu gunakan, lalu mulai memindahkan routermu untuk melihat posisi terbaik router agar mendapatkan koneksi terbaik. Selama kamu bisa memindahkan seperti routermu kan,
Sekarang di Connectivity Labs juga ada pengaturan daftar Wi-Fi yang bisa disesuaikan dan kamu bisa menampilkan informasi band. Sekarang jika saya melakukannya, kamu bisa lihat belum semua jaringan yang diperbarui. Jadi sekarang kamu bisa lihat belum ditampilkan band apa dari jaringan tersebut. Di sini sudah tertulis karena jaringan-jaringan itu baru saja diperbarui, tapi ketika saya menutup aplikasi dan membukanya lagi, sekarang akan berfungsi. Jika saya masuk ke connections dan pergi ke Wi-Fi, saya akan melihat 5 GHz dan di jaringan lain seharusnya saya melihat 2.4 GHz. Dan maksudnya adalah 5 GHz merupakan jaringan yang lebih cepat, tapi jangkauannya lebih pendek, sedangkan 2.4 adalah jaringan yang lebih lambat, tapi jangkauannya lebih jauh. Jadi jika kamu cukup dekat dengan router, tidak harus benar-benar hanya 2 inci dari router, bisa saja, entahlah, misalnya sekitar 3 meter, mungkin lebih. Menurut saya bahkan hingga sekitar 4,5 meter atau bahkan 6 meter. Maka kamu mungkin ingin memilih frekuensi 5 GHz agar koneksi internet yang kamu gunakan bisa menjadi lebih tinggi. Seperti koneksi yang lebih cepat ya. Sekarang ada satu hal lain lagi yang sangat penting yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, dan ini akan ada saya lupa. Tunggu sebentar. Ya, oke. Jadi, saya baru saja mengingatkan diri saya sendiri. Itu ada di layar. Jika Anda pergi ke bilah navigasi, di sini, lalu pastikan untuk mengaktifkan Circle to Search, maka Anda bisa menekan dan menahan tombol Home pada lingkaran di sini. Atau jika Anda menggunakan gesture swipe dengan seperti garis horizontal kecil ini, maka tekan dan tahan pada garis itu. Dan dengan melakukan itu, mari kita lihat misalnya di sebuah situs web. Mari kita buka situs web yang sudah saya buka. Sekarang mari kita tekan dan tahan tombolnya. Oke, saya perlu mengaktifkan Circle to Search. Jadi ya, sekarang sudah aktif. Sekarang saya punya Circle to Search dan saya bisa melingkari item yang ingin saya ketahui lebih lanjut. Jadi, misalnya, mari kita lingkari T-Mobile untuk melihat apa itu. Dan sekarang kita punya beberapa info tentang apa artinya jika Anda belum tahu apa artinya. Tapi tentu saja, untuk beberapa hal lain seperti misalnya, katakanlah, mari kita lihat itu apa. Nah, ini akan menjelaskan bahwa itu adalah platform online yang menyediakan informasi real-time tentang status dari berbagai situs web. Dan sekarang, contoh terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah ketika saya mengambil foto tanaman ini dan saya ingin mencarinya secara online. Lalu mari kita lihat foto itu. Tekan dan tahan tombol Home, lalu lingkari tanaman itu, dan mari kita lihat apakah bisa menemukannya secara online. Ini adalah tanaman artifisial dan dia berhasil menemukan yang persis sama. Jadi seperti yang bisa kamu lihat memang seperti itu. Dan inilah semua fitur yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Saya harap kalian menyukainya dan saya harap kalian akan menggunakan beberapa di antaranya. Beritahu saya di kolom komentar di bawah ini fitur mana yang paling kalian suka dan sampai jumpa di video berikutnya.